Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian kelas 9 yang kami sayangi, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengawali pembelajaran PAI kelas 9 semester Gasal. Untuk bab 1 pertemuan pertama, materinya meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Maksudnya apa? Bahwa materi pertama ini kita membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu semua orang yang beriman wajib percaya akan adanya hari akhir, akan adanya hari kiamat. Dengan harapan apa? Dengan keyakinan kita, kuatnya keimanan kita akan adanya hari akhir, ini efek positif dari keimanan tersebut, maka kita semua diharapkan dapat mengakhiri, minimal mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang nanti akan muncul sikap kita senang dan bangga untuk berbuat yang baik. Karena bahwa sesuai namanya hari akhir, ini hari berakhirnya kehidupan dunia. Yang namanya apapun namanya, sesuatu yang ada awalannya pasti ada akhirannya. Di dunia ini itu sepasang-sepasang makhluk, sifat makhluk, sesuatu yang ada awalannya pasti ada akhirannya. Mari kita renungkan. Baik, anak sekalian, untuk bab pertama, keimanan kita kepada hari akhir, mari kita pelajari apakah hari akhir itu. Beriman, iman kepada hari akhir, maksudnya percaya, yakin bahwa hari akhir itu pasti datang. Kapan datangnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan datangnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di era medsos semacam ini, sering kita jumpai di YouTube atau mungkin di pemberitaan bahwa hari ini, tanggal ini akan hari kiamat akan tiba. Siapapun orangnya yang mengatakan bahwa bisa menentukan kapan datangnya hari kiamat, kita wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Yang harus dan kita wajib untuk iman adalah bahwa hari kiamat, hari akhir itu pasti datang. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur atau alam barzah. Para ulama mengelompokkan kiamat ada dua macam. Yang pertama kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Kiamat sughra, sughra artinya kecil. Kiamat sughra yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Seperti kemarin-kemarin, di mana banyak dari tetangga, saudara, warga yang karena berbagai sebab meninggal dunia, wafat. Itu namanya kiamat sughra. Berakhirnya kehidupan seseorang di dunia. Yang kedua, kiamat kubra. Kubra artinya besar, dari kata kabir. Kubra artinya besar. Yaitu terjadinya
kematian atau kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Jadi berakhirnya alam dunia ini. Nanti proses menuju ke alam akhirat. Jadi kalau yang pertama kiamat kubro itu kiamat sughro, kiamat kecil itu berakhirnya kehidupan seseorang di dunia untuk mengawali kehidupan di akhirat dengan masuk ke alam barzakh. Kalau kiamat kubro itu berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Jadi berakhirnya alam dunia ini berganti ke alam akhirat. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hari kiamat pasti datang dan tidak ada yang tahu kapan datangnya kecuali Allah. Jangan khawatir, asal masih ada anak yang tekun ibadah, tekun sholat, tekun belajar agama, tekun mengaji, taat, patuh pada orang tua, kiamat belum akan datang. Masih terdengar suara azan, masih belum akan datang. Berikutnya, kejadian-kejadian yang ada pada kiamat kubro. Ini banyak diterangkan di Al-Quran, di surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh atau laron yang beterbangan. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Pada surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang maha dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ini gambaran-gambaran menjelang datangnya hari kiamat. Dan anak-anak sekalian, dalam satu keterangan bahwa orang yang mengalami hari kiamat atau bahasa Jawanya menangi hari kiamat hanya orang-orang yang tidak beriman. Pada saat itu orang-orang yang beriman, ini bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, tidak menangi atau tidak mengalami betapa beratnya kejadian di hari kiamat itu. Orang mukmin pada saat itu, orang yang taat pada saat itu sudah diambil oleh Allah dengan kasih sayang Allah. Ya tidak merasakan bagaimana beratnya hari kiamat itu. Nanti terutama pada saat tanda-tanda besar turunnya hari kiamat ini. Baik, berikutnya peristiwa-peristiwa yang maha dahsyat itu nanti semua akan meninggal dan proses kehidupan di akhirat sesudah mengalami kiamat. Yang pertama adalah alam barzakh. Alam barzakh ini tadi kami sampaikan, alam barzakh adalah alam yang dialami oleh seseorang sesudah mengalami kematian atau selesai dari orang yang sudah mengalami kiamat sughro, kiamat kecil, masuk ke alam yang namanya alam barzakh. Orang mengatakan alam kubur. Barzakh itu artinya adalah dinding penghalang, dinding pembeda antara dunia dan akhirat. Yang kedua yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats ini hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Nanti semua orang yang sudah masuk ke alam barzakh, nanti ketika malaikat Israfil sudah meniup sangkakala yang kedua, maka semua makhluk yang ada di alam barzakh akan dibangkitkan semua. Orang-orang kafir tidak percaya, apa mungkin tidak kesasar terus dengan jasadnya. Logika manusia mengadakan sesuatu yang sudah ada itu lebih gampang daripada membuat sesuatu yang belum ada. Jadi bagi Allah tidak ada masalah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Untuk alam ba'ats itu, yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya dari alam kubur, dalam surat Yasin ayat 51 disebutkan wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Surat Yasin ayat 51. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil.
maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya otomatis dalam keadaan hidup menuju kepada Allah. Untuk apa? Untuk nanti ditimbang, dihitung seberapa amal baiknya. Kalau banyak amal baiknya, surga balasannya. Kalau sedikit amal baiknya, kalau iman, maka akan diampirkan dulu ke neraka. Nanti ketika ada cukup, nanti dimasukkan ke surga. Apabila dalam keadaan kafir, apapun ke dalam keadaan kafir, maka di neraka selama-lamanya. Berikutnya setelah yaumul ba'ats ada yang disebut dengan yaumul hasyr atau di padang mahsyar, tempat dikumpulkannya semua manusia. Ini pas saat ini musim haji kemarin pada tanggal 9 Dzulhijjah, miniatur dari padang mahsyar itu adalah ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Wukuf di padang Arafah, semua jamaah haji seluruh dunia kumpul di satu tempat tanpa pandang status, apapun status jabatannya, kumpul di tempat yang sama, pakaian yang sama. Seperti 3 tahun yang lalu yang alhamdulillah untuk kata ini sudah praktek ke sana. Dan juga bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu semua orang duduk tanpa atap, semua pakai alas yang sama, di tempat yang sama, malam mulai setelah maghrib sampai 12 malam, berhimpitan, berdesakan di tempat yang sama tanpa ada pembedaan VIP atau apalagi VVIP, tidak ada. Ini miniatur dari padang mahsyar. Kelak semua orang akan mengalami. Yang ketiga adalah yaumul mizan. Mizan artinya timbangan. Jadi nanti semua amal akan dihitung. Ini yaumul mizan terkait dengan yaumul hisab. Yaumul mizan ditimbang untuk dihitung amal semua amal perbuatan manusia. Nanti yang baik dan yang buruk ditimbang. Jika fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, jika lebih berat amal baiknya, maka orang tersebut akan ditempatkan dalam kehidupan yang diridhai Allah. Apa itu? Surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, jika lebih sedikit amal kebaikannya, lebih banyak amal keburukannya, maka akan ditransitkan oleh Allah di neraka Allah. Berikutnya setelah yaumul mizan nanti ada yang namanya al-jannah wan nar. Al-jannah surga, wan nar dan neraka. Kita wajib iman akan adanya surga dan neraka. Ini sebagai motivasi kita untuk kita senang dan senang berbuat baik. Tujuannya apa? Hanya untuk memperoleh ridha Allah. Itu pada anak sekalian, mari kita semua tanamkan dengan senang, bangga berbuat baik, jangan malu berbuat yang baik. Mari malu berbuat yang tidak baik dan bangga berbuat yang baik. Dengan motivasi kita iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk tugas kami sampaikan lewat grup nanti. Demikian, terima kasih. Insyaallah dilanjut, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, laksanakan sholat 5 waktu, jangan lupa untuk ngaji Al-Quran rutin tiap hari meskipun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.